Halo guys, perkenalkan nama saya Adi Rizky Saputra. Saya akan membuat video monolog yang bertema Learning Journal selama 2 pertemuan. Oke, saya akan membahas di pertemuan pertama. Pertemuan pertama, saya mendapatkan ilmu dasar geologi seperti kayak daerah bumi, magma, batuan, dan geologi pertambangan. Di materi awal itu dijelaskan tentang apa itu bumi itu, seperti ada atmosfer, hidrosfer, kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Kerak bumi itu tuh merupakan lapisan terpenting dalam dunia pertambangan karena terbentuknya batuan atau mineral tuh di daerah kerak bumi. Sementara di mantel bumi adalah sebagai itu sumber dari yang memicu geologi tersebut. Yang pertama, saya akan membahas magma. Oke, di pembahasan pertama saya akan membahas tentang magma. Magma itu merupakan cairan pijar yang ada di dalam bumi. Komposisinya itu ada senyawa dari senyawa non volatil, gas, dan unsur jejak. Sifat magma dapat berubah akibat prosesnya itu ada 3, yaitu hibridisasi, sintesis, dan anteksis, yang mempengaruhi jenis batuan serta mineral yang terbentuknya. Dan yang kedua, saya akan membahas geologi. Geologi pertambangan itu mempelajari tentang geologi dan keberadaan endapan bahan galian tersebut. Itu tuh mencakup seperti fisiografi, stratigrafi, dan struktur geologi. Di Indonesia itu endapan mineral mengikuti jalur metalogen tertentu. Itu tuh contohnya itu timah di Bangka dan nikel di Sulawesi, yang itu tuh dipengaruhi sama geologinya. Jadi untuk pertemuan yang pertama itu saya dapat pemahaman tentang daerah bumi, magma, dan batuan. Itu sangat penting untuk mengetahui geologinya di pertambangan, untuk mengetahui seperti potensinya itu di bagian barat misalnya itu potensinya apa, dan bagian timur Indonesia itu potensinya apa, itu tergantung dengan sejarah geologinya. Dan juga saat mendapatkan tugas, saya juga dapat pemahaman dari batuan asam dan batuan ultrabasa. Di barat itu tuh lebih dominan ke boksit karena di bagian barat tuh batuannya asam. Dan di timur itu kebanyakan nikel karena di daerah sana tuh batuannya itu ultrabasa. Jadi semua itu tergantung dengan sejarah geologi dan tektoniknya gitu. Jadi pengaruhnya di tambang tuh sangat penting untuk menentukan kita untuk mencari mineral tuh dengan cara mengetahui geologinya atau sejarah atau batuan induknya. Oke, dan di pertemuan yang kedua itu dapat tentang pemahaman endapan magma atau magmatic ore deposit. Endapan magma ini itu umumnya itu dijumpai di dalam tubuh intrusi magma.
Ciri-ciri endapannya itu terbentuk dalam suhu tinggi, terus berasosiasi dengan batuan hingga ultrabasa. Terus bentuk endapannya itu masif dan berlapis atau berlayar gitu. Contoh endapannya itu ada kromit, magnesit, terus nikel, platina, ilmenit. Jadi apa sih itu diferensiasi magma? Itu diferensiasi magma adalah proses perubahan komposisi magma dari satu magma induk menjadi beberapa magma turunan yang berbeda sifat kimia dan mineraloginya. Prosesnya itu terjadi selama magma itu mendingin, bergerak atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua itu tentang fase kristalisasi magma, adalah tahapan yang membentuk mineral magma cair. Itu tuh ada penurunan suhu. Kristalisasi itu berlangsung secara bertahap dari mineral itu berapa titik leleh tinggi hingga dapat membeku atau mengkristal. Kristalisasi itu ada 5 fase, yaitu yang pertama itu fase awal. Fase awal itu di suhu tertinggi atau suhu tinggi. Biasanya mineral yang terbentuk di suhu tinggi itu ada olivin, piroksen, dan kromit. Dan umumnya itu ya di ultra basah dan basah. Dan yang kedua itu ada fase menengah atau fase menengah awal. Nah, suhunya itu mulai menurun dan mineral yang terbentuk tuh biasanya kayak plagioklas, kayak akan kalsium, dan piroksen lanjutan. Mulai terbentuknya itu membentuk lapisan kristal dalam magma. Dan yang ketiga itu ada fase menengah. Fase menengah itu terjadi pada suhu menengah, dan mineral yang terbentuknya itu biasanya itu kayak amfibol dan biotit. Itu tuh ketika batuan basa itu berubah menjadi intermediate. Nah, yang keempat itu ada fase akhir. Fase akhir itu terjadi saat suhu sudah rendah. Mineral yang biasanya terbentuk saat suhu rendah itu ada feldspar akali, muskovit, dan kuarsa. Nah, biasanya itu berhubungan dengan batuan asam. Makanya pasir kuarsa itu kebanyakan tuh di Indonesia bagian barat atau yang batuan induknya tuh batuan asam. Dan yang kelima itu ada fase sisa atau fase hidrotermal. Itu fase ini nih merupakan kayak sisa magma yang kaya akan fluida dan unsur logam. Biasanya itu mineralnya itu ada emas, tembaga, timah, seng, dan urat-urat hidrotermal. Sekian dari yang saya dapatkan dari 2 pertemuan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.